baik Tuhan untuk di hidup kita Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya katakan selamanya, selamanya Tuhan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali kita nyatakan bersama-sama dengan suara paling keras. Come on. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, sekali nyatakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan. Kau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Kau layak untuk disembah. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamat. Menyatakan Tuhan, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Menyatakan Yesus. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kembali tepuk tangan di atas kepala kanan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih, mari bisa lebih baik lagi untuk Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yeah. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yeah. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, to be up, come on. Come on, give Him the biggest shout of praise. Yeah. Masih siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Katakan yeah. Alright. Mari tepuk tangan saudara-saudara untuk Tuhan. Yeah. Kita nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan
syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku semuanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri kini hanya untuk-Mu. Yeah. Sekali kita nyatakan to be am. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku untuk Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Katakan amin. Setianya untuk selama-lamanya Tuhan. Mari kita arahkan hati kita berdoa untuk Tuhan. Come on. Naikkan syukurku, angkat tangan kita untuk Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari cepat-cepat dan nyanyi. Kan berhenti memuji, meninggi. Come on. Bisa lebih keras lagi, dibebaskan. Hanya untuk-Mu tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, bangkitkan Tuhan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Yeah, semua tepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Wow, welcome to BA. How's everybody? Everybody okay? Awesome. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Angkat tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Wow. Welcome untuk ibadah 2 PM perdana setelah pandemi. Everybody having a good time? Amen. Untuk pertama kalinya kita di lantai 10 kita bisa guncangkan MGK. Amin. Ya. Oh, pertama-tama tentunya banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah datang, tamu-tamu VIP. There's my brother JJ Simko Putra di depan. Kita berikan a big warm welcome buat JJ. Dan juga akan soon joining us Dr. Yanto Simko Putra juga ada in the house, ladies and gentlemen. Ya, saudara-saudara, kita akan sedikit berbeda perihal bagaimana kita melakukan ibadah. Jadi bear with me, kita akan do new things supaya kita benar-benar bisa lebih relevan dengan porsi umur kita, yaitu para dewasa muda yang agak-agak crazy in God, amen. Ya, saudara, biasanya kita melakukan doa syafaat, tetapi hari ini kita akan melakukan doa syafaat dengan berbeda. Kita akan introduce new concept, yaitu kita akan ada yang namanya prayer request and praise report.
Oke, jadi teman-teman di sini yang ingin didoakan, please submit to our QR code. Ketik, boleh anonymous, bila bisa diketik di situ, perlu didoakan apa, akan ada tim kita yang akan bantu mendoakan. Nah, untuk prayer request dan kalau jika ada kesaksian, boleh juga diketik supaya kita sama-sama dibangkitkan iman kita. Amin. Oleh kuasa darah domba dan oleh kesaksian kita, kata Tuhan. Amin. Iblis dikalahkan. Oleh karena itu mari please just tune in. Kita sudah buka prayer request dan praise report seminggu ini. Boleh ditampilkan praise report dulu. Praise report. Mendapatkan pekerjaan yang di luar dugaan dan ekspektasi. Dan tanpa mencari, aku yakin dengan percaya ini hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Ini real ya saudara-saudara ya, bukan dibuat-buat. Karena memang ada salah satu dari kita yang mendapatkan pekerjaan. Kalau nggak salah ada beberapa minggu ini. Ya kalau nggak salah Michelle juga dapat pekerjaan baru. Wah, luar biasa. Ya, dan juga ada beberapa prayer request. Ya, kita akan lakukan sesuatu berbeda, bahwa kita semua di sini pendoa syafaat. Can we do that, church? Can we do that, church? Ya, boleh ditampilkan prayer requestnya. Ya, ada kesehatan, ada keluarga, ada next gen, orang-orang muda, ada pekerjaan, ada yang masih butuh pekerjaan. Saudara, bisa kita ulurkan tangan kita kepada list ini. Kita berdoa sungguh-sungguh. Semua orang di sini adalah pendoa syafaat. Amin. Bapa surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawakan our prayer request. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bayi yang alergi Tuhan. Kami berdoa Tuhan bayi yang sedikit susah dalam digestive systemnya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan lindungi, berikan kesehatan yang terbaik. Juga untuk para ibu-ibu muda Tuhan. Untuk ibu kami juga mungkin Tuhan yang ada dalam kesehatan yang tidak baik. Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Biar ada keharmonisan keluarga nyata dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan anak-anak muda dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi radikal di dalam cinta mereka akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dibangkitkan menjadi berkat di marketplace Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan kami pekerjaan yang terbaik. Amin. Izinkan kami untuk bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang tak pernah tergoyahkan, nama di atas segala nama di atas di mana pengharapan kami nyata, nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Wow, silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Ya, selain prayer and praise request, tentu saudara-saudara ada beberapa pengumuman yang lebih relevan kepada kita. Yang pasti tentunya kita di sini para dewasa muda kami, we are a big believer in community, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jika teman-teman di sini yang perlu join Cool, komunitas cell group, we are a big believer of Cool. Amin. Ya, di sini hadir ketua unit komunitas Ibu Grace Suhadi bersama-sama dengan kami, support kami, ya. Cool begitu luar biasa. Saudara, saya sedikit kesaksian. Kami baru memulai Cool sekitar 4 bulan yang lalu. Kita beri nama Thrive. Ya, ada Thrivians here. Ya, dalam 4 bulan saudara 21 orang sudah join. Ya, dan itu online. And I'm sure this is only the beginning. Akan ada banyak lagi. Ada Cool Ohana, ada Cool Rise, ada Cool Sunter Paradise. Kalau boleh saya bisa introduce my good friend Aksa. Aksa is my good friend, dia yang akan bantu saya untuk pastoral ministry. Dan jangan lupa juga ada Cool khusus untuk young couples. Ya, young couples, lucu banget Coolnya. Setiap kali Cool pasti ada bayi yang teriak, saudara-saudara ya. Selalu ada bayi yang teriak, selalu ada yang berkata ini lagi musim drama pembantu. Ada yang katakan amin. Ya, karena lebaran mbaknya belum pulang gitu ya. Kita sama-sama membangun, sama-sama mengingatkan bahwa Tuhan kita baik di dalam setiap masa. Amin. Ya, nah selain itu juga kita butuh volunteers. Ya, saya lihat di sini, ya, saya rasa kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Walaupun long weekend, kita tetap ada di rumah Tuhan. Sama-sama, saya rasa kita sungguh-sungguh perlu untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Volunteering bisa scan QR code di situ. Nah nanti di situ akan bisa diarahkan kepada teman saya Randy yang akan membantu menempatkan teman-teman untuk melayani dengan baik. That's it from me. Are you okay? Kalau okay, can you lambaikan tangan sekali lagi? Ya, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan
sungguh-sungguh menyembah Dia. But I believe that satu culture yang saya minta kita punya sebagai 2PM Dewasa Muda, beda dengan yang lain adalah we are expressive in our worship. Amin. Pada saat Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu. Saya percaya bahwa tubuh kita di dalam penyembahan bukan sekedar kita diem setengah tiang, tapi biar kita berikan yang terbaik buat Dia. Ya, walaupun tidak seberapa, Tuhan Yesus hanya membutuhkan 12 orang untuk mengguncangkan dunia. Apalagi ini lebih banyak daripada 12 orang, amin. Bisa kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan, membawa hati kami. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kaulah yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Katakan selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan Yesus. Kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembahmu. Mari sembah Dia. Mari ucapkan syukur kepadanya. Haleluya. Kami menyatakan Kau layak disembah Tuhan.
deserve the praise. Worthy is your, say worthy. Worthy is your name. Oh Jesus. Worthy. Mari lebih lagi nyata. Worthy is your name. You deserve. Oh worthy, worthy, oh worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on, say. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve worthy, worthy. Say worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Mari kita angkat tangan kita sungguh-sungguh ke surga. Katakan, worthy is your name. Oh Jesus, Jesus engkau layak Tuhan. Worthy is your name. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Yes you do God. Worthy is your name. Yes you do God. Jesus, Yes you do God. you deserve the praise. Worthy is your name. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sedang berperkara dengan kami. Kami berdoa Tuhan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Jangan Engkau lewatkan satu orang pun di tempat ini Tuhan. Kau lawat kami sekali lagi Tuhan hari ini. Biar Roh Kudus sungguh-sungguh menjamah lubuk hati kami yang paling dalam. Kami berdoa Tuhan, kami terbatas tapi biar firman-Mu, the power of God, touch us today. We pray. Berkati kami Tuhan, urapi kami. Berikan kami telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum duduk kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Wow.
God is good, amen. Wow, terima kasih. Tentunya, saya merasa saya sedikit tidak layak karena di depan di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Tentunya ada Dr. Yanto, Gembala CK7 yang terkasih, ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk dukungan dan support untuk pelayanan dewasa muda di GBI PRJ. Tentu terima kasih untuk memberikan saya kesempatan untuk melayani hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, satu cerita yang sering sekali dibagikan dan mungkin saudara-saudara mungkin pernah membacanya berkali-kali. Tetapi biar firman ini bisa merubah hidup kita hari ini. Nah, hari ini kita akan ambil dari perumpamaan anak yang hilang. I'm kinda tergelitik sedikit ya saudara, sedikit intermezzo dulu waktu 316 baru ibadah grand opening waktu itu, my good friend JJ Simko Putra, he's speaking the same passage tentang the lost son, the prodigal son. Dan hari ini I'm gonna talk about the prodigal son juga. God is good. Nah, hari ini kita akan baca tentang perumpamaan anak yang hilang dan saya beri judul firman hari ini tentang finally home. Berbeda dengan cerita-cerita yang lain, banyak orang berkata bahwa perumpamaan anak yang hilang ini adalah salah satu perumpamaan yang paling powerful yang Tuhan Yesus pernah ceritakan kepada orang-orang. Bahkan seorang penulis di Inggris yang terkenal yaitu Charles Dickens mengatakan perumpamaan anak yang hilang adalah cerita pendek yang terhebat sepanjang masa katanya. Dan hari ini izinkan saya untuk membagikan firman ini supaya kita tidak miss esensi tentang perumpamaan ini. Apa sih maksud Tuhan bagi kita generasi muda, para dewasa muda, young professionals and young couples yang ada di sini. Nah, tentu Lukas 15 kalau kita baca di beberapa ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang tidak benar. Dia sedang bergaul, dia sedang ngajak mereka ngomong dan ternyata di situ ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengatakan, kok guru yang benar ini dia hangout dengan orang-orang yang tidak benar. Dan oleh karena itu dia menceritakan cerita ini dan kita baca di slide berikutnya di Lukas 15 dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudara-saudara, stop dulu di sini bahwa izinkan saya untuk membagikan sedikit konteks, background, historical culture pada saat itu supaya kita benar-benar mengerti esensi dari cerita ini, yaitu bahwa pada zaman itu jika ada satu anak yang meminta warisan sebelum ayahnya meninggal, itu hampir sama dengan mengatakan kepada ayahnya, "Bapak, kamu cepetan mati aja, karena saya udah gak sabar pengen dapat harta bagian saya." Sama seperti dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, kenapa sih kamu gak mati-mati? Kenapa sih kamu gak cepet lewat? Supaya saya bisa bebas." Mungkin seperti itu pada zaman itu. Pada zaman itu jika ada seorang anak muda mengatakan demikian kepada orang tuanya, kemungkinan besar adalah seorang ayah itu akan membawa dia keluar dan akan menghajar dia di tengah kerumunan komunitas yang ada pada saat itu. Karena itu benar-benar sesuatu hal yang request yang benar-benar tidak baik. Mungkin itu seperti dia sedang berkata kepada ayahnya, kita udahlah daddy, stop kita berpura-pura bahwa kita like each other. We don't like each other, kita tidak suka satu sama lain. Izinkan saya untuk langsung sekarang ambil warisan saya dan saya pergi dari tempat ini, pergi dari rumah ini. Let me go out from this home and then bye-bye. Saya gak mau ada hubungan lagi dengan daddy. Sama seperti itu saudara-saudara. Nah, pada zaman itu jika ada 2 anak laki-laki maka seorang orang tua akan membagikan 2/3 hartanya kepada si sulung dan 1/3 hartanya kepada si bungsu. Dan tentunya pendengar pada saat itu pada Tuhan Yesus sedang menceritakan cerita ini, pendengar langsung terkesima, tercengang. Mungkin saat itu sangat intens. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya, ayahnya menyetujui request itu. This is unheard of. This is tidak pernah didengar sebelumnya pada zaman itu. Makanya Tuhan Yesus adalah the best storyteller there is. Nah, jangan sampai kita miss esensi dari cerita ini. Si bungsu, saudara-saudara, dia mau hal-hal yang dimiliki oleh bapaknya, tetapi dia tidak mau mempunyai hubungan dengan bapaknya. Dia mau punya uangnya, dia mau punya prestisnya,
Dia mau punya kedudukannya, dia mau menghamburkan uang papahnya, tetapi dia tidak mau dan tidak punya hati untuk ayahnya. He doesn't get the heart of the father. Oleh karena itu dia ingin keluar. Nah, kita tahu ceritanya di slide berikutnya dikatakan bahwa setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Tentu babi pada saat itu untuk orang-orang Yahudi adalah haram ya saudara-saudara ya. Tidak baik. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Perhatikan baik-baik. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Pada saat dia sadar, dia ingat bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. In my home, in my daddy's home, banyak makanan. Bahkan karyawan ayah saya saja makan lebih baik daripada dia pikir. Nah, melalui cerita ini saudara-saudara, saya menemukan beberapa observasi, bukan poin khotbah tetapi observasi. Dan saya akan bagikan kepada saudara-saudara tentang observasi yang pertama, bahwa esensi dan dampak dari dosa adalah nyata, saudara-saudara. Why am I saying this? Pada saat saya memulai pelayanan dewasa muda ini, I'm gonna talk about sin. Kita akan berbicara tentang dosa, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak mau berbicara lagi tentang dosa, tetapi kita mau berbicara tentang dosa. Kenapa? Karena dosa pada akhirnya akan membawakan kita ke kematian, saudara-saudara. Upah dosa adalah maut. Dosa artinya adalah missing the mark. Tadinya mesti ke sana, tetapi melencong ke tempat lain, saudara-saudara. Seperti anak panah, ada bullseye-nya, ternyata mestinya kena bullseye-nya, tetapi tidak kena bullseye-nya. Itulah dosa. Gagal untuk mencapai tujuan. Nah, sama seperti anak bungsu ini, saudara-saudara, yang perlu kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita free will untuk memilih. Dia tidak menciptakan kita untuk menjadi satu robot di mana kita akan patuh 100% kepada dia. Kalau robot berarti tidak ada kasih antara kita dengan dia, tetapi dia berikan kita free will supaya kita bisa memilih. Nah, the good news is kita bisa memilih. The bad news is kita harus tanggung konsekuensinya. Dulu saya waktu mengalami pelayanan di anak-anak muda ya, anak-anak remaja, saudara-saudara. Ya, saya mengambil posisi sebagai seorang yang lebih dituakan untuk memberikan advice secara lebih keras, saudara-saudara. Tetapi saya perhatikan dan saya pelajari di dalam perjalanan pelayanan saya, semakin mereka beranjak dewasa, khususnya anak-anak muda yang sudah selesai kuliah. Jika saya ambil posisi itu, mereka akan melawan, saudara-saudara. Dia berkata, kenapa? Why you telling me this? Akhirnya saya mengambil posisi, oke. Saya tidak akan membuat keputusan lagi buat kamu, tetapi kalau kamu datang ke saya akan berikan, saya akan berkata, terserah mau melakukan apa. Kamu mau pergi clubbing? Terserah. Kamu mau ini? Terserah. Tetapi ingat, ada konsekuensinya. Sama seperti kita ke restoran Padang, saudara-saudara. Kita orang Kristen bebas memilih. Kita ke restoran Padang, beberapa ada lapar mungkin ya. Ada yang mau makan gulai kakap. Ada yang mau makan ayam pop. Haleluya. Ada yang mau makan sambal hijau. Boleh, semua boleh dipilih. Boleh dimakan. Tapi harus bayar. Begitu juga dengan hidup kita. Apakah kau boleh ke clubbing? Terserah. Saya nggak akan melarang. Tetapi berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu hari nanti. Pak, kok boleh nggak pacaran sama yang non-Kristen? Aduh, ini pertanyaan klasik ya bro ya. Saya bilang enggak, dia juga do it anyway gitu ya. Jadi saya bilang terserah. Tapi konsekuensinya ini. Pilihan kamu, yang happy kamu, yang gak happy kamu, itu urusan kamu. Jangan nanti datang ke saya bilang, kok aku diputusin, segala macam. Saya sudah bilang konsekuensinya itu pilih. Jadi saudara-saudara para dewasa muda, boleh pilih apa saja boleh, tapi sanggup gak bayar harganya? Nah, dosa itu seperti itu, enak. Sama seperti anak bungsu ini, dia mau pergi, boleh, tapi tanggung akibatnya sendiri, saudara-saudara.
Bagaimana kita harus bayar pada saat kita berdosa dan jauh daripada Tuhan? Yang pertama kalau kita pelajari dari cerita ini adalah hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi jauh, terputus saudara-saudara karena dosa. Sama seperti anak bungsu ini. Selain itu kalau kita perhatikan, kita berpikir bahwa kita anak-anak muda, dewasa muda, kita berpikir aduh gak enak untuk pelayanan-pelayanan banyak aturannya A, B, C, D, E. Kita pikir kita mau bebas, kita mau punya freedom. Tapi kalau kita pelajari dari anak muda ini, si anak bungsu ini, dia justru kehilangan freedomnya, saudara-saudara. What do you mean, Pastor? I'm going to tell you. Pertama-tama dia bilang, Pak, berikan kepadaku. Aku mau free, having a free life. Betul? Pada ujungnya, dia berkata, Bapak, jadikanlah aku hambamu, salah satu upahanmu. Tadinya dia free menjadi seorang anak, menikmati segalanya. Tetapi karena dosa, dia menjadi terbelenggu, menjadi seorang upahan. Mentalnya menjadi mental upahan, bukan mental seorang anak. Do you get this? Bahwa pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat firman Tuhan katakan don't do this, jangan lakukan ini. Itu bukan berarti kita sedang menghalang-halangi, Tuhan sedang menghalangi kita untuk tidak mendapatkan freedom. Justru Tuhan mau kita punya freedom. Come on, preach it, say amen. Justru pada saat kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan freedom kita. Jadi jangan dengarkan pengajaran yang mengatakan, kamu bisa lakukan apa aja, wah terserah nanti datang ke gereja. No, kamu akan kehilangan, ada standar yang Tuhan punya, supaya kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Dan tentu konsekuensi yang paling akhir sebagai dosa adalah kita akan ada di dalam kekekalan tanpa Kristus. Saudara-saudara. Nah saya suka satu quote ini dari Kay Arthur, dia bilang begini, sin will take you farther than you ever expected to go. It will keep you longer than you ever intended to stay. And it will cost you more than you ever expected to pay. Dosa akan selalu membawa kita lebih jauh daripada apa yang kita lakukan. Kita ingat tentu cerita tentang Daud. Dosanya satu. Tapi karena satu dosa menjadi dosa lain. Be careful dengan pemilihan kita. Kita coba drugs. Satu drugs can lead to many things. Dosa, katakan, quote ini kan, dosa akan menawan kita, membelenggu kita lebih lama daripada kehendak kita. Saudara bisa tanyakan orang-orang yang sudah bebas dari drugs, the struggle yang mereka harus lakukan untuk bisa ini terjadi. Dan yang terakhir, dosa akan membuat kita membayar harga yang jauh lebih mahal daripada apa yang kita pikirkan. That's sin. The devil, iblis akan selalu mengiming-imingi kita dengan kenikmatan dunia, tetapi dia tidak jelaskan kepada kita the price to pay, harga yang harus dibayar. Seorang ahli Alkitab, biblical scholar, saya suka sekali, namanya John Stott, dia mengatakan begini, for the essence of sin is man substituting himself for God, while the essence of salvation is God substituting himself for man. Bahwa pada esensinya dosa terjadi pada saat manusia, perhatikan baik-baik, manusia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Maksudnya apa aku? Aku lebih pintar dari Tuhan. Aku lebih bisa daripada orang lain. My truth is my truth. Sekarang lagi fenomena ya. Diambil bagi dia posisi yang paling tinggi, otoritas paling tinggi adalah dirinya sendiri. Menjadi kebenaran paling tinggi. Dan digantikan menjadi kemauan dia. Sedangkan Tuhan Yesus berbeda, saudara-saudara. Esensi dari keselamatan adalah Tuhan menempatkan dirinya sebagai manusia. Supaya dia bisa berkorban nyawanya sebagai pertukaran tempat bagi kita yang layak untuk mendapat penghukuman. Amin, saudara-saudara. Come on. Dosa akan membawa kita jauh daripada Bapa. Dan hari ini, dari cerita ini, saya tahu para dewasa muda ini mungkin usia emas, kok gak bisa kok, kita mesti clubbing kok, networking kok. Just be careful dengan konsekuensi yang akan ada di dalam hidupmu. Jangan main-main, karena dosa akan membawa engkau lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
Be careful with that. Dan kedua, observasi kedua yang bisa saya bagikan adalah don't get lost at home. Don't get lost at home. Jangan terhilang di dalam rumah. Artinya apa? Saya bacakan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang karakter pertama si bungsu, karakter kedua si bapak, karakter ketiga adalah si sulung. Dikatakan maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lanjut, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah saudara-saudara, sedikit penjabaran tentang konteks pada saat itu. Bahwa zaman dulu orang-orang jarang makan daging seperti ini. Kenapa? Karena daging tentunya sangat mahal pada saat itu. Kecuali untuk acara-acara tertentu atau tamu-tamu kehormatan datang, maka mereka langsung menyembelih. Ya, kalau di perjanjian lama kita belajar ya, saudara-saudara. Kalau ada malaikat datang, pasti mereka langsung sembelih. Kenapa? Karena ada tamu kehormatan. Nah, bisa dibayangkan sebagai si anak sulung, dia lihat siapa tamu kehormatannya yang datang pada hari itu. Siapa ini yang bikin ada party di rumah dia? Nah, tentunya dia langsung terkejut. Dan dia melihat, dia dengar bahwa ternyata adiknya yang sudah menghabiskan bagiannya kepada hal-hal yang tidak berguna. Bukan hanya seekor kambing, tetapi seekor anak lembu tambun. Nah, saya mau jelaskan, this is different dengan lembu biasa, oke? Mungkin zaman sekarang ini adalah lembu yang benar-benar digemukkan, disiapkan untuk the best day of their life. Jadi mungkin kayak wagyu level luar biasa gitu ya saudara-saudara ya. Memang benar-benar digemukkan karena rasanya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa pada saat si ayah memberikan anak lembu tambun untuk dipersembahkan, untuk dipotong. Hari itu adalah hari yang paling bahagia bagi ayahnya. Do you agree with me? Karena dia berikan yang terbaik. Bukan untuk anaknya saja tetapi untuk kampung itu, untuk tetangga-tetangganya. Makan makanan yang terbaik. Lalu saya bertanya-tanya, pada saat saya bergumul, saya cerita sama Randy, saya bergumul hebat nih. I need to get this, saya perlu dapat ini. Kenapa sih, apa sih yang bikin si anak sulung ini marah? Apa sih yang si anak sulung ini cari? Apa sih yang menjadi prioritasnya? Nyata saudara-saudara, kita dulu berpikir bahwa yang anak ini buruk, yang anak ini baik. Ternyata kalau saya pelajari dengan baik, dari sikapnya kita bisa menentukan bahwa ternyata si anak sulung juga lebih peduli tentang milik ayahnya dan bukan ayahnya. Sebab kalau dia cinta dengan ayahnya, dia akan masuk ke rumah itu. Saudara-saudara harus tahu bahwa seorang anak jika ada party dan dia berkata, saya tidak mau masuk ke rumah itu. Artinya adalah saya tidak mau menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Dan hari itu saudara-saudara bahwa saya mengerti bahwa dia lebih peduli tentang biaya dari pesta ini. Dia lebih peduli tentang statusnya. Wah gimana nih sekarang? Sekarang ada lagi dia. Dia lebih peduli tentang segala hal. Semua apa yang orang katakan. Tetapi yang menyedihkan adalah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi. Bahwa dia tidak mendapatkan esensi dari hati Bapa. He didn't get it. Dia gak ngerti selama ini dia ada di rumah. Dia gak ngerti hati ayahnya itu sukanya apa. Dia gak ngerti saudara-saudara. Apa yang dia lakukan adalah dia mempermalukan ayahnya. Bagaimana maksudnya? Pada saat dia tidak mau masuk, dia sedang mempermalukan ayahnya. Karena pada saat itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi ayahnya. Dia mengatakan, I don't want to be part of this family. Saya tidak mau menjadi bagian dari keluarga ini. Dua-duanya saudara-saudara, anak bungsu dan anak sulung, mau berkatnya, tetapi tidak mau punya hubungan yang intim dengan ayahnya.
Dua-duanya kehilangan kebebasan, freedom. Yang satu, berikanlah, akhirnya menjadi. Yang satu, juga terbelenggu, yang sulung. Kenapa terbelenggu apa? Terbelenggu menjadi hamba atas kemauannya sendiri. Kedagingannya yang membelenggu dia. Bahwa dia rindu untuk mendapatkan semua milik ayahnya suatu hari nanti. Hanya saja dia tidak eksplisit seperti si bungsu, saudara-saudara. Nah, profil anak sulung itu sering terjadi di kalangan orang Kristen hari ini. Kalau kita sering bertemu oleh orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang mengatakan, "What about me? What about me? What about me?" Gimana dengan hak saya? Kapan giliran saya? Di mana berkat yang Tuhan janjikan? Kenapa pemimpin tidak perhatikan saya? Saya sudah memberi loh, saya sudah melayani loh, saya sudah ini itu. Mana? Itu profil anak sulung yang ada di hari-hari ini. Saya orang Kristen lama di tempat ini, yang penting saya ke gereja. Gak peduli ada orang baru, ada jiwa yang diselamatkan, gak peduli saudara-saudara. Hati-hati, jangan-jangan kita selama ini berstatus seperti anak sulung ini. Kita pergi ke gereja, kita melayani bertahun-tahun, kita mungkin mengajar, tetapi kita tidak mendapatkan the heart of the Father. We don't get the heart of God, yaitu untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Yang kita pedulikan adalah status kita. Yang kita pedulikan adalah jadwal kita. Yang kita pedulikan adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Apakah kita pernah memikirkan melalui pelayanan kita berapa jiwa yang dijamah Tuhan? Nah, saya berdoa untuk 2PM dan teman-teman yang ada di sini bahwa kita melayani Tuhan bukan untuk mencari status. Amin. Bukan untuk mencari berkat. Tapi izinkan kita mendapatkan the heart of God. Yaitu Tuhan, melalui apa yang aku punya, pakai aku untuk menjamah banyak orang. Karena Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Itu esensinya saudara. Bukan all these things that we have. Tapi apakah the heart of God, apakah kita benar-benar dipakai untuk menjamah hati orang. Bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, apakah kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Atau kita hanya berstatus seperti anak sulung. What about me? What about me? Kapan aku diperhatikan? Kapan aku diangkat, dipromosi? Tidak heran saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan kehendak dia adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan amin. It's not about all this prestige and all this. It's good that we have it. But punyakah kita hati untuk jiwa-jiwa? Jangan sampai kekristenan kita udah datang ke gereja, udah dandan setiap hari Minggu, wah, looking good. Tapi kita miss the mark. Kita nggak sampai tujuan. Kita miss esensinya, kita miss the heart of God di dalam pelayanan kita, di dalam kekristenan kita. Dan kembali lagi ke konteks yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara di depan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kekristenannya jauh atau yang keagamaannya jauh lebih baik daripada kita. They miss it. Mereka melakukan ritual, jadwal, tetapi tidak pernah punya hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dari perumpamaan anak yang hilang ini ada satu poin kabar baik buat kita semua. Cerita tentang domba yang hilang, dirham atau koin yang hilang, atau anak yang hilang. Hanya ada satu pesan saudara-saudara. Yaitu ini. God is waiting for us to finally come home. I don't hear your amen. Can I hear an amen? God is finally waiting for us to come home. Apakah engkau anak bungsu, jauh daripada Tuhan, bandel? Tuhan menunggu kita. How do I know? Kita baca di ayat 20, dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara-saudara, ternyata selama ini kalau kita pelajari ayat ini dan kita analisa dan kita bedah ayat ini, kita mengerti ternyata selama ini walaupun anaknya sudah kurang ajar, walaupun anaknya sudah nggak tahu di mana, walaupun dia tidak tahu apakah anaknya hidup atau tidak, ternyata setiap hari dia sedang menunggu dan melihat kapan dia kembali. Kapan dia kembali? Dia tetap anakku, kapan dia kembali? Dan satu hal lagi yang perlu kita tahu bahwa dikatakan bahwa ayahnya itu berlari. Nah, you have to get this, okay? Di zaman dulu, Middle Eastern, budaya dulu, tidak ada orang tua laki-laki yang berlari, saudara-saudara. Karena bagi seorang orang tua untuk berlari, dia mesti naikkan jubahnya dan dia berlari. Dan itu adalah satu hal yang sangat mempermalukan pada saat itu. Tetapi dia tidak peduli. Dia berlari, dia mempermalukan dirinya hanya untuk mendapatkan anaknya di depan orang-orang kampung, di depan tetangga-tetangganya. Dia tidak peduli, yang penting dia mendapatkan anaknya. Sama pada saat anak sulung itu tidak mau masuk ke dalam rumah. Dikatakan ia tidak mau masuk, dikatakan lalu ayahnya keluar. Di zaman dulu tidak ada pemilik pesta keluar rumah untuk datengin orang, ayo dong masuk dong. Gak ada, saudara-saudara. Ini di depan tamu-tamu pestanya, dia mempermalukan dirinya. Dia menanggalkan statusnya. Karena apa? Karena dia rindu untuk anak-anaknya come back home. Masuk ke dalam rumah. Bukankah itu sama dengan satu pribadi yang dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. God is waiting for you to finally come home. Tuhan sedang menunggu kita, setiap dari kita. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita ini. 10 tahun yang lalu saudara-saudara saya dan istri saya, waktu itu kami belum punya anak. Kami travel ke East Coast United States. I love it. I need to go back there again. Dan kita berencana untuk menikmati Christmas di Rockefeller Center. Kalau teman-teman udah pernah ke New York di sini, Rockefeller Center ada ice skating gitu ya, kayak Home Alone. Saya borderline generation X sama Y, jadi saya tahu Home Alone gitu ya. Saya pengen, enak ya Christmas di New York ya. Lalu satu hal yang saya bilang sama istri saya, Evi, saya bilang, Vi, kita travel dulu ke Boston, ke Niagara Falls dari Christmas, lalu New Year's Eve kita balik ke New York. Kita mau nonton itu namanya malam tahun baru di Times Square, New York. Nah, seperti apa sih perayaan? Nah, seperti ini nih, ada fotonya. Nah, seperti ini saudara-saudara. This is Times Square di New York. Malam tahun baru udah seperti ini saudara-saudara. Nah, malam itu kita berdua, waktu itu kami sewa apartemen di Queens, New York ya. Jadi tempatnya Spider-Man ada dulu, Queens. Jadi saya sewa apartemen di situ, lalu saya berdua dari Queens saya mau masuk ke Manhattan, saudara. Saudara harus tahu bahwa di New York, subway-nya itu benar-benar gila, banyak banget jalurnya, saudara-saudara. Nggak kayak MRT yang cuma ada satu jalur, enggak ya, saudara-saudara. Tapi kanan, kiri, atas, bawah semua ada jalurnya. Nah, untuk kita dari Queens untuk masuk ke Times Square itu ada banyak jalur, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan adalah saya lagi lihat sini. Saya lihat itu jadwalnya, gimana ya cara bisa deket ya ke Times Square ya. Dan istri saya juga lagi lihat jadwal di sebelah sini. Kami jadi ada belakang-belakangan, saudara-saudara. Tapi ternyata terjadi miskomunikasi. Akhirnya istri saya bilang, ini keretanya, kita naik sekarang. Dia naik, saudara-saudara. Saya masih cari-cari di sebelah sini. Pada saat saya balik badan, pintu subway-nya sudah tertutup. Blek. Dadah gitu ya. Dia tiba-tiba keretanya udah jalan. Saya ingat banget ada orang bule di sebelah saya. I think you are in trouble, bro. Karena saudara-saudara harus tahu ya. Pada saat itu saya cuma pegang satu handphone. Saya yang pegang, istri saya nggak pegang handphone. Nah, New Year's Eve di Times Square, saya mau kasih lihat satu foto ini lagi, next slide.
Kayak begini saudara-saudara. Jalan-jalan ditutup-tutup dan orang-orang benar-benar udah. Kalau saya sebagai orang Asia mungkin tingginya lumayan ya. Tetapi dibagi bandingkan orang Amerika dan orang-orang African American. Saya tuh semalaman cuma ngeliat punggungnya orang aja saudara-saudara ya. Karena besar-besar mereka. Nah malam itu kami terpisah 4 jam. Saya pikir aduh pengen having fun. Tapi malah terpisah. Bagaimana caranya bisa bertemu saudara? Penuh padat, tahu gak saudara-saudara, orang-orang yang menunggu acara New Year's Eve itu, banyak dari mereka orang dewasa yang pakai popok. Karena New Year's Eve di Amerika itu bisa 2 derajat, bisa mungkin minus ya saudara. Dingin sekali dan kalau mereka pergi ke toilet, tempatnya pasti akan diambil orang. Lalu saya berdoa, aduh gimana ini, aduh udah gak mungkin bisa ketemu deh, gak mungkin bisa ketemu deh. Tapi ada satu bagian dari cerita ini yang saya belum ceritakan kepada saudara-saudara. Yaitu sorenya pada saat saya dinner dengan istri saya. Saya bilang sama dia, in case kita terpisah. Kita ketemu di Madame Tussauds Museum. Ada fotonya, next slide. Nah, Madame Tussauds Museum. Ini museum di mana kita lihat lilin ya, patung lilin. Jackie Chan, Barack Obama dan segala macamnya ya. Saya ingat banget waktu dinner sebelum kita naik kereta, saya bilang sama istri saya, kalau kita terpisah, kita akan ketemu di Madame Tussauds, West 42nd Street, near Times Square. What happened was, jalan-jalan ditutup saudara, dan polisinya tuh udah gede-gede dan prokes security-nya benar-benar tight, karena kita tahu bahwa mereka sangat parno tentang teroris dan segala macamnya. Akhirnya saya nyampe dulu ke Madame Tussauds ini saudara-saudara. Saya mondar-mandir, mana nih istri gua? Apakah dia selamat? Apakah dia nyampe? Apakah kita akan pulang ke Indonesia bareng? Ya saudara-saudara ya, nih istri saya baru nikah udah hilang gitu ya saudara-saudara. Apa yang gue mesti ngomong sama mertua gitu saudara-saudara. Sampai satu saat saya ingat sekali bahwa 42nd Street jalan itu ditutup, tidak boleh ada orang crossing. Lalu saya dengar suara dia, saudara. Dan saya lihat dia di pinggir, di seberang jalan. Dia lagi ngomong sama polisi yang tingginya badannya besar sekali. Please help me cross the road, karena gak boleh cross. Itu suami saya, kita lagi tersesat. We are lost. Akhirnya polisinya bilang, oke boleh dibuka barikade itu, dia boleh. Dan akhirnya istri saya nyebrang jalan, saudara-saudara. Mungkin seperti film kali ya saudara-saudara ya, ketemu sama saya. Bolehlah ngomong gitu ya. Akhirnya kita bertemu di depan Madame Tussauds, kita berpelukan, kita bilang aduh thank God we meet again. Kita gak ngelihat, kita gak spend New Year's Eve lagi di Times Square, kita pulang langsung ke apartemen, kita berduaan aja di apartemen, kita santai-santai aja. Yang penting saya dapatkan dia kembali. Kenapa saya cerita-cerita ini? Tahu gak saudara-saudara bahwa Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali bertemu dengan kita? And let me tell you, maybe di pandemi ini engkau jauh daripada Tuhan. Engkau melakukan hal-hal buruk. Engkau sudah jauh lagi dari pelayanan. Engkau sudah tidak pernah berdoa lagi. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan saudara-saudara hari ini bahwa Dia sedang menunggu kita di rumah. Dan mungkin hari ini, this is your home. Tempat pertemuan kembali dengan Bapa di surga. Mungkin engkau adalah orang Kristen yang sudah lama, you do good. Persepuluhan bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi engkau tidak pernah peduli dengan tentang apakah jiwa-jiwa diselamatkan atau tidak. Kau hanya peduli tentang statusmu, tentang kebaikanmu, tentang pekerjaanmu. Engkau juga terhilang. Dan Tuhan mau berkata, come back home. Come inside. Masuk ke dalam rumah. Ini loh hatiku. Bahwa jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak heran satu orang terselamatkan, seluruh surga bersuka cita. Nah hari ini saya akan minta saudara-saudara untuk tundukkan kepala. Mungkin sesuatu yang baru yang
gereja ini, mungkin dulu pernah atau whatever, tapi saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. God is waiting for you to finally come home. Saya akan berdoa, berbicara kepada dua tipe orang di tempat ini. Yang pertama, mungkin kau orang Kristen lama, engkau pelayanan dengan baik, tetapi engkau tidak pernah punya hati untuk jiwa-jiwa. Saya mau berdoa buat saudara-saudara, bahwa sebenarnya hati Bapa adalah tentang jiwa-jiwa. Orang yang bertobat kembali masuk ke rumah. Nah, grup yang kedua yang saya mau doakan adalah jika engkau tidak pernah terima Yesus secara pribadi. Saya rindu untuk mendoakan engkau bahwa hari ini maybe this is your meeting point. Maybe this 2 p.m. is your meeting point to finally come home. Mungkin kau sering ke gereja tetapi gak pernah engkau menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maybe it's today. Kita tundukkan kepala. Untuk grup yang pertama, mungkin engkau adalah orang-orang yang sudah melayani, orang Kristen, baik, semua baik. Berapa banyak di sini yang mau dipakai untuk menjamah banyak orang yang terhilang? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Oh yes, saya melihat banyak orang. Yes, thank you. Thank you for your honesty. This is your meeting point today. This is your meeting point today. Yes, boleh turunkan tangan. Grup yang kedua yang saya mau doakan adalah bagi yang belum pernah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau sering dengar khotbah, kau sering dengar masuk ke dalam gereja, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh secara pribadi terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada di tempat ini, boleh tidak usah lihat kiri ke kanan, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau ada satu, thank you Jesus. Satu orang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Ada lagi di sini, ada lagi, saya tunggu. Tuhan Yesus mengatakan, I come knocking, saya datang untuk mengetuk pintu hati kita. Berapa banyak yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah ada lagi, bisa angkat tinggi-tinggi? Biasanya saya lihat ada lagi, satu lagi, terima kasih. Wow. Terima kasih Tuhan. Untuk grup yang pertama, hamba berdoa Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami miss the mark di dalam kekristenan kami. Tapi biarkan kami untuk mengerti the heart of God, yaitu untuk jiwa-jiwa. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk sungguh-sungguh menolong orang lain. Supaya mereka bisa bertemu juga dengan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Pakai kami. Untuk grup kedua yang tadi mengangkat tangan, ada beberapa orang. Boleh angkat tangan lagi sekali lagi yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Thank you. Kita berdoa sama-sama, Tuhan Yesus. Semua satu gereja kita berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah seorang berdosa. Aku meminta pengampunan dosa hari ini. Aku percaya Engkau mati di kayu salib. Bangkit dari kematian untuk menebus dosaku. Hari ini aku mengambil keputusan untuk bertobat. Dan mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku. Aku percaya kepadamu dan aku menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita satu gereja Tuhan, kita katakan amin. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah melawat. Satu jiwa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Kita berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Saudara, kita udah mau tutup ibadahnya, but I want to say one more thing ya pada kita semua. Saya kerja di kantoran dan kita semua bisa kerja sampai tulang kita kering, cari duit sampai sebanyak-banyaknya, bener ya? Kita bisa kaya sampai sebanyak-banyaknya. Berapa banyak dari kita yang zaman sekarang dengar-dengar kata-kata, wah mau jadi sultan ini dan segala macam, bener ya? Karena itu aku sendiri sangat terberkati sama firman hari ini. Walaupun kita di marketplace, tapi gak pernah lupa pekerjaan Tuhan, amin. Walaupun kita di marketplace, tapi kita ingat bahwa yang kita cari itu bukan kekayaan. Yang kita cari itu adalah hati Bapa kembali. Nah saudara, berapa banyak kita semua dengar di tempat ini hari ini.
tapi di luar sana banyak yang belum dengar. Ya, karena itu saudara bisa tulis post story di Instagram. Satu hal yang saudara diberkati, I'm very blessed bahwa bukan cuman kekayaan, tapi kita cari bapaknya, pribadinya. Dan berapa banyak orang lain tuh perlu dengar-dengar hal seperti ini. Saudara post di Instagram dan tag 2PM dan GBI PRJ, saudara bikin ini viral, tens of thousands people akan dengar hal-hal ini. Amin saudara. Ya, terima kasih buat para pelayan yang sudah melayani. Kami juga mengundang saudara yang mau contribute di tanah yang subur ini. CK7 GBI PRJ bisa melalui QR code untuk melakukan offering. Kita semua sekarang digital ya saudara. Di brosur yang dibagikan juga ada QR code untuk kita offering semua. Ya, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan sama-sama doa berkat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat para tamu yang sudah datang, para VIP, para teman-teman yang melayani. Multimedia, saya boleh minta satu slide terakhir muncul. Saudara, sebelum kita tutup, mari kita semua punya satu pemikiran bahwa kalau kita keluar dari rumah Bapa, bukan minta harta Bapa, ya. Tapi kita keluar, kita bilang sama Bapa, Bapa saya mau cari jiwa. Dan saya akan kembali dan saya akan bawa jiwa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berdoa bersama-sama. We thank you for today. Kita terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami terima kasih orang-orang yang datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami gak banyak Tuhan, murid-Mu juga gak banyak, ada 12 Tuhan. Tapi murid-Mu mengguncangkan dunia. Karena itu kami berdoa buat orang-orang yang ada di sini ya Tuhan. Orang-orang yang ada di sini, biar orang-orang yang mencari hati Bapa dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini sorga boleh tergoncang dan disenangkan oleh orang-orang ini Bapa. Dan kami akan bilang Tuhan, saat kami keluar, kami akan bawa jiwa kembali ke tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, kami tutup ibadah ini ya Tuhan. Berkati kegiatan aktivitas kami Tuhan selanjutnya ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat tangan saudara dan kita akan rindu untuk terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk 2PM, untuk ibadah onsite yang pertama ini Tuhan. Bapa, Engkau urapi setiap tim pengembalaan yang ada Tuhan. Biarlah ini menjadi wadah di mana anak-anak muda tertanam dan bertumbuh dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati dan happy Sunday.